Bayangkan sebuah pasukan militer yang mampu membuat musuh percaya ada ribuan tentara, ratusan tank, dan artileri berat. Padahal kenyataannya hampir semuanya hanyalah tipuan. Tidak ada peluru, tidak ada meriam sungguhan. Hanya ilusi yang dirancang dengan sangat cerdas. Inilah kisah pasukan hantu, salah satu unit paling aneh dan rahasia dalam perang. Dunia dua mereka tidak berperang dengan senjata, tetapi dengan seni, suara, dan imajinasi. Unit ini sengaja dibentuk oleh Amerika Serikat untuk menipu pasukan Nazi Jerman, membuat mereka percaya bahwa pasukan sekutu ada di tempat yang sebenarnya kosong. Dengan cara itu, operasi militer besar bisa dilindungi dan ribuan nyawa bisa terselamatkan. Pasukan hantu, atau yang dikenal dengan nama resmi 23 RD Headquarters Special Troops, terdiri dari seniman, arsitek, insinyur, hingga desainer. Mereka bukanlah tentara elit yang biasa bertempur di garis depan, tetapi orang-orang kreatif yang keahliannya dipakai untuk membuat tipuan skala besar. Bayangkan, para pelukis dan desainer grafis yang biasanya bekerja di studio, kini ditugaskan untuk menciptakan tank palsu dari karet, membangun artileri tipuan, dan bahkan merekam suara pertempuran untuk diputar dengan pengeras suara raksasa. Semua dilakukan demi membuat Nazi percaya bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar dari kenyataannya. Ide gila ini lahir dari kebutuhan mendesak. Pada saat itu, pasukan sekutu menghadapi musuh yang kuat dan licik. Untuk memenangkan perang, tidak cukup hanya dengan senjata, tetapi juga dengan strategi lesik dan tipu daya. Pasukan hantu menjadi ujung tombak dalam strategi ini. Mereka adalah para ilusionis perang yang bertugas menciptakan kebohongan besar di medan tempur. Bagi sebagian orang, kisah ini terdengar seperti cerita film atau novel. Tetapi semua ini benar-benar terjadi. Inilah awal dari sebuah operasi rahasia yang bertahun-tahun disembunyikan dan baru terungkap jauh setelah perang berakhir. Ketika Perang Dunia Kedua semakin memanas, sekutu menghadapi tantangan besar melawan pasukan Nazi Jerman yang terkenal kuat dan terorganisir. Pertempuran di Eropa menuntut strategi militer yang tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kecerdikan. Pada tahun 1944, ketika pasukan sekutu berencana melakukan invasi ke wilayah Prancis dan Jerman, mereka tahu bahwa musuh mengintai setiap pergerakan mereka. Jika strategi bocor atau lokasi pasukan asli diketahui, ribuan nyawa bisa hilang dan operasi besar bisa gagal total. Dari sinilah lahir ide gila, membentuk pasukan khusus yang tidak berfungsi sebagai tentara tempur, melainkan sebagai ilusionis perang. Unit ini diberi nama resmi 23 RD Headquarters Special Troops, tetapi lebih dikenal sebagai Ghost Army atau pasukan hantu. Mereka bukan prajurit biasa, melainkan seniman, desainer, teknisi suara, hingga arsitek yang direkrut untuk satu tujuan: menipu mata dan telinga musuh. Alih-alih mengangkat senapan, mereka mengangkat kuas, cat, kain terpal, karet, dan pengeras suara raksasa. Dengan peralatan itu, mereka bisa membuat seolah-olah ada divisi tank besar yang siap menyerang. Padahal kenyataannya tidak ada apa-apa di sana. Tugas utama mereka adalah menciptakan kebohongan visual dan suara agar pasukan Nazi salah langkah. Pasukan ini ditempatkan di belakang garis depan, tetapi peran mereka krusial. Dengan menggunakan tipuan skala besar, mereka berhasil mengalihkan perhatian musuh dari posisi pasukan sekutu yang sebenarnya. Ide ini sangat berisiko, karena jika penyamaran terbongkar, mereka tidak punya cukup senjata untuk melawan. Namun, risiko itu sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Ghost Army menjadi benteng ilusi yang melindungi operasi penting seperti pendaratan Normandia dan penyerangan ke wilayah Jerman. Inilah latar belakang lahirnya pasukan unik yang menggunakan seni dan teknologi sederhana untuk melawan salah satu mesin perang paling menakutkan di dunia. Kehebatan pasukan hantu terletak pada trik dan ilusi yang mereka ciptakan di medan perang. Strategi mereka dibagi menjadi beberapa bentuk tipuan besar yang dirancang untuk mengelabui mata, telinga, bahkan pikiran pasukan Nazi. Salah satu metode paling terkenal adalah penggunaan
tank dan artileri karet. Kendaraan perang raksasa ini bisa dipompa layaknya balon, tetapi dari kejauhan tampak sangat nyata. Dengan menempatkan puluhan bahkan ratusan tank palsu di ladang atau pinggir jalan, mereka membuat musuh percaya bahwa pasukan sekutu sedang mempersiapkan serangan besar. Ketika mata-mata udara Jerman memotret dari atas, pemandangan itu terlihat seperti kekuatan militer sesungguhnya. Selain visual, pasukan hantu juga menguasai medan suara. Mereka memiliki tim khusus yang merekam suara artileri, tank bergerak, hingga dentuman meriam, lalu memutarnya melalui pengeras suara raksasa yang bisa terdengar sejauh 20 kilometer. Bayangkan pasukan Jerman yang mendengar deru tank dan ledakan di malam hari padahal tidak ada apa-apa di sana. Ini membuat mereka salah mengira jumlah pasukan lawan, bahkan memindahkan unit mereka ke arah yang salah. Trik suara ini menjadi salah satu senjata paling efektif yang dipakai Ghost Army dalam berbagai operasi penting. Tidak berhenti di situ, unit ini juga menggunakan siaran radio palsu. Operator mereka menirukan gaya komunikasi divisi militer sungguhan, lengkap dengan kode dan pola bicara yang meyakinkan. Sinyal radio ini sengaja disebarkan agar intelijen Jerman menangkapnya dan mengira ada divisi sekutu besar di lokasi tertentu. Dengan kombinasi visual, suara, dan radio, pasukan hantu menciptakan sebuah pertunjukan perang yang sepenuhnya palsu namun sangat meyakinkan. Strategi ini membuat Nazi bingung, salah perhitungan, dan pada akhirnya memberi keuntungan besar bagi pasukan sekutu di garis depan. Itulah seni perang ilusi yang menjadikan Ghost Army begitu legendaris. Setelah berbagai strategi tipuan dikembangkan, pasukan hantu akhirnya dikerahkan dalam operasi nyata di Eropa. Salah satu aksi terbesar mereka terjadi setelah pendaratan Normandia tahun ke-1944 saat sekutu berusaha menembus garis pertahanan Jerman di Prancis. Ghost Army ditempatkan untuk menciptakan ilusi seolah-olah ada divisi besar bersiap menyerang dari sisi lain. Mereka menempatkan puluhan tank karet di ladang, memasang artileri palsu, dan memutar rekaman suara perang sepanjang malam. Dari udara, intelijen Nazi melihat pasukan besar yang tampak nyata, sehingga mereka mengalihkan perhatian dan pasukan ke arah yang salah. Langkah ini memberi ruang aman bagi pasukan sekutu yang sebenarnya bergerak di lokasi lain. Operasi serupa juga dilakukan di Jerman ketika sekutu mulai masuk ke wilayah musuh. Ghost Army kembali beraksi dengan menciptakan markas militer tipuan lengkap dengan tanda, kendaraan, dan aktivitas palsu. Bahkan mereka menugaskan beberapa anggota untuk berpakaian seperti jenderal tinggi lalu berkeliling desa agar warga menyebarkan rumor kepada mata-mata Jerman. Setiap detail diperhatikan, mulai dari jejak ban di tanah, suara kendaraan, hingga pola komunikasi radio. Semua itu dilakukan agar Nazi benar-benar percaya mereka berhadapan dengan ribuan tentara. Padahal unit ini hanya berjumlah sekitar 1.000 orang. Efek dari tipuan ini sangat besar. Beberapa kali, unit Nazi yang seharusnya menyerang pasukan utama sekutu justru terjebak menghadapi kekuatan palsu. Ada laporan yang menyebut bahwa ribuan nyawa tentara sekutu terselamatkan karena Nazi terkecoh. Ghost Army berhasil membuktikan bahwa dalam perang, tidak selalu jumlah pasukan atau kekuatan senjata yang menentukan, tetapi juga kreativitas dalam menipu musuh. Dengan aksi mereka di Prancis dan Jerman, Ghost Army mendapatkan reputasi sebagai pasukan bayangan yang mampu mengubah jalannya pertempuran hanya dengan seni dan ilusi. Selama bertahun-tahun, keberadaan pasukan hantu dirahasiakan dari publik. Semua catatan tentang operasi mereka disimpan rapat, dan para anggotanya dilarang membicarakan pengalaman itu. Baru pada tahun 1990-n, dokumen resmi dibuka dan dunia akhirnya mengetahui betapa luar biasanya unit ini. Ternyata, dengan hanya sekitar 1.100 orang, Ghost Army mampu menciptakan ilusi seakan-akan ada puluhan ribu tentara di lapangan. Sejarawan mencatat, berkat tipuan mereka, ribuan nyawa pasukan sekutu berhasil diselamatkan. Meski mereka tidak menembakkan banyak peluru, dampak strategis mereka sama pentingnya dengan pasukan tempur di garis depan. Para anggota Ghost Army
banyak yang kemudian kembali ke kehidupan sipil sebagai seniman, desainer, dan arsitek. Namun pengalaman mereka di medan perang menunjukkan betapa kuatnya peran seni dan kreativitas bahkan dalam situasi paling mematikan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa perang tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan. Tang karet, suara palsu, dan radio tipuan mungkin terlihat sederhana, tetapi justru itulah yang membuat musuh keliru mengambil langkah. Ghost Army membuktikan bahwa imajinasi bisa menjadi senjata yang tak kalah mematikan dibanding meriam atau peluru. Hingga kini, warisan Ghost Army masih menginspirasi banyak strategi militer modern. Konsep perang psikologis dan operasi tipuan terus digunakan, baik melalui teknologi canggih maupun propaganda. Pada 2013, Kongres Amerika Serikat akhirnya memberikan penghargaan resmi kepada para veteran Ghost Army sebagai bentuk pengakuan atas jasa mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa sejarah penuh dengan cerita yang tersembunyi dan luar biasa. Jadi, itulah cerita pasukan hantu, unit rahasia yang menipu Nazi dengan seni dan ilusi. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.